Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacinta Roy Trinity dari kelas PB1C kelompok pertemuan ke-6. Di sini saya bersama anggota kelompok saya yaitu Salva Aulia dan Afifah Sinta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang dasar ajaran Islam, di mana ini terdapat 3 hal, yaitu akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kerangka dasar ajaran Islam. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan mempelajari terlebih dahulu kerangka dasar ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui, dasar ajaran Islam mempunyai 3 sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Dasar ajaran Islam melahirkan 3 hal, yaitu akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nah, akidah Islam ini mempunyai komponen, yaitu rukun iman. Hal ini karena akidah Islam itu sendiri membahas tentang keyakinan, terutama kepada Allah SWT. Lalu yang kedua, syariat Islam mempunyai komponen, yaitu rukun Islam, karena di dalamnya membahas aturan dan tata cara beribadah. Yang terakhir ada akhlak Islam. Ini mempunyai komponen, yaitu ihsan. Hal ini karena di dalamnya membahas perilaku yang baik bagi seorang muslim, terutama kepada sang Khalik dan makhluknya. Iman, Islam, dan ihsan ini terkandung dalam hadis Jibril. Dalam kisahnya, hadis Jibril membahas tentang kisah pertemuan seorang laki-laki yang tidak dikenal kepada Rasulullah dan para sahabat. Laki-laki tersebut memakai pakaian putih bersih dan rambutnya hitam legam. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah untuk menanyakan apa itu iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Dalam beberapa sumber menyatakan bahwa tujuan malaikat Jibril menanyakan hal tersebut adalah dalam rangka mengajari para sahabat Nabi tentang agama. Karena sebenarnya malaikat Jibril telah mengetahui jawabannya, bahkan mengakui benarnya jawaban Nabi. Malaikat Jibril membiarkan Nabi untuk menerangkan jawabannya di hadapan para sahabatnya. Akidah Islam. Nah, materi pertama yang kita pelajari terlebih dahulu dalam materi dasar ajaran Islam adalah akidah Islam. Selanjutnya yang perlu kita pelajari pertama adalah pengertian akidah. Kata akidah sendiri secara bahasa diambil dari beberapa kata bahasa Arab, yaitu yang pertama al-aqdu atau bisa disebut ar-rab, artinya ikatan. Al-ibram artinya pengesahan. Al-ihkam artinya penguatan. At-tawasyu artinya menjadi kokoh atau kuat. Asyadu biquwah artinya pengikatan dengan kuat. At-tamasyuk artinya pengokohan. Al-isbatu artinya penetapan. Al-yakin artinya keyakinan. Lalu yang terakhir al-jasmu, ini artinya sama dengan al-isbatu, yaitu penetapan. Nah, dari beberapa kata bahasa Arab tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian akidah adalah keyakinan yang teguh dan kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Setelah mempelajari pengertian akidah secara bahasa, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian akidah menurut para ulama. Yang pertama ada dari Hasan al-Banna. Menurut Hasan al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Fungsinya itu dapat mendatangkan ketentraman jiwa yang menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Lalu yang kedua ada dari Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Menurutnya, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah atau kebenaran.
Nah, akal, wahyu, dan fitrah dalam pendapat ini bisa dikatakan sebagai 3 landasan yang digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan, sehingga dengan hal ini dapat menjadi pedoman untuk mengikuti ajaran yang lurus. Lalu yang terakhir ada dari Abdullah Azzam. Menurut Abdullah Azzam, akidah adalah iman dengan semua rukun-rukunnya yang 6. Bisa dikatakan pendapat ini sangat berkaitan sekali dengan rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari kebangkitan, dan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah pengertian akidah Islam. Jika sebelumnya akidah adalah keyakinan yang teguh atas segala sesuatu, maka akidah Islam adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid, dan taat kepadanya. Selain itu, kita harus beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Berdasarkan pengertian serta sumber hukumnya, akidah Islam sendiri juga memiliki beberapa nama sebutan lain. Yang pertama ada al-iman. Artinya akidah membahas perkara yang berkaitan dan keimanan sesuai Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua ada tauhid. Akidah Islam disebut sebagai tauhid karena akidah mengkaji keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, as-sunnah. Akidah disebut as-sunnah karena para pemeluk akidah Islam tentu mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sunnah dan hadis. Lalu yang keempat, as-syariah, yakni meyakini segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sebagai petunjuk utama bagi kehidupan. Lalu yang terakhir ada usuluddin dan usuludiyanah, yang artinya akidah pastilah bersangkutan dengan rukun iman, rukun Islam, dan nilai-nilai Islami lainnya. Macam-macam akidah Islam. Akidah yang benar berdasarkan konteks seorang muslim adalah akidah tauhid. Akidah tauhid adalah keyakinan bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah tauhid sendiri terbagi lagi dalam beberapa macam. Nah, macam-macam akidah tauhid ini akan menjadi penjelasan dalam materi macam-macam akidah dalam Islam. Yang pertama ada akidah tauhid rububiyah. Akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam akidah ini kita akan mengetahui bahwa hanya Allah lah pencipta langit dan bumi serta seisinya. Selain itu, tauhid rububiyah juga mengakui bahwa Allah lah yang mengatur segalanya termasuk dalam pemberian rezeki. Lalu yang kedua ada akidah tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam perbuatan atau ibadah pun diniatkan hanya untuk Allah. Bahkan ketika kita makan sekalipun, hendaknya diniatkan karena Allah. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, kenapa sih semua perbuatan itu harus diniatkan untuk Allah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin setiap perbuatan yang kita lakukan itu menjadi sebuah amal ibadah dan bukan hanya sekedar sebuah keinginan biasa. Lalu jenis akidah yang terakhir adalah akidah tauhid asma wa sifat. Akidah tauhid asma wa sifat ini adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mengimani sifat dan nama Allah yang biasa disebut Asmaul Husna. Komponen akidah Islam. Komponen akidah Islam berasal dari rukun iman. Rukun iman ini, seperti yang kita ketahui, berasal dari hadis Jibril. Berikut pada materi ini kita akan mempelajari tentang rukun iman. Rukun iman sebagai dasar akidah Islam. Iman artinya percaya,
dan yakin kepada Allah pencipta, kemudian kepada malaikat, rasul, kitab, qada dan qadar, dan juga hari akhir. Tapi ada yang merumuskan iman itu harus mengandung 3 aspek, yaitu hati, lidah, dan perbuatan. Hati membenarkan apa yang kita percayai dengan yakin. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah menyatakan dan mengakui apa yang dipercayai hati, dan kesungguhan dan kebenaran iman akan terbukti kalau diikuti dengan amal yang baik atau amal soleh. Iman ibarat fondasi yang menjadi penyangga pada bangunan kita, yaitu agama. Kokohnya bangunan akan sangat bergantung pada kokohnya fondasi. Tapi iman itu sendiri dapat kuat bila disangga oleh 6 pilar utama yang disebut rukun iman. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 disebutkan, bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Sehingga ayat Al-Quran tersebut menyebutkan bahwa peran rukun iman sangatlah penting. Karena Islam sendiri mengajarkan untuk tertib dalam amaliyah yang dimulai dengan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Untuk dapat mengenalnya, kita harus mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya secara keseluruhan. Sifat-sifat Allah ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Selain ketiga sifat tersebut, iman kepada Allah juga tertuang dalam Asmaul Husna. Dalam akidah tauhid, orang yang beriman pada sifat-sifat Allah hanya akan menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Selain itu, orang yang beriman ini juga meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan olehnya, sehingga hilanglah prasangka buruk pada Allah dan akan berusaha untuk tidak sombong. Iman kepada malaikat-malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak pernah melihatnya, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Mereka termasuk makhluk gaib. Perintah iman kepada malaikat tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepada Engkaulah ke tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Dalam ayat Al-Quran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa beriman kepada malaikat sangatlah penting dan wajib. Mengapa kita wajib beriman kepada malaikat? Karena salah satu dari pekerjaan malaikat adalah menyampaikan wahyu dan menulis segala perbuatan kita. Dari wahyu itulah kita memperoleh informasi. Allah itu Esa. Allah mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia. Kalau kita tidak percaya kepada malaikat, maka akan menjadi ragu pula terhadap wahyu yang disampaikannya kepada para nabi dan Rasulullah. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada malaikat agar kita bisa memperoleh informasi yang luas dari wahyu yang disampaikannya. Iman kepada para malaikat dapat kita terapkan dengan mengimani tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para malaikat yang kita ketahui atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengimani para malaikat, kita dapat mengetahui bahwa malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah dan beribadat siang dan malam kepada Allah tanpa rasa bosan, tanpa merasa lelah.
Dan juga malaikat tidak memiliki nafsu, sehingga ini dapat dijadikan contoh seorang muslim agar dapat menjadi perilaku yang baik dan baik. Nah, berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Mungkin di antara kalian sudah mempelajarinya berkali-kali. Seperti yang kita ketahui, ada 10 malaikat yang wajib diketahui seorang muslim beserta tugasnya. Sebenarnya jumlah malaikat itu dalam Al-Quran sangatlah banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat saja. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada nabi dan rasul, sebagaimana yang dikemukakan terdahulu bahwa nabi dan rasul membawa misi kerasulan atau risalah. Risalah itu berupa perintah-perintah Allah, baik yang berupa kewajiban untuk dijalankan maupun perintah untuk ditinggalkan atau larangan. Itulah makna asli dari kitab, yaitu perintah suci. Karena dari kitab-kitab inilah kita dapat mengetahui apa saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang muslim wajib sekali mengimani adanya kitab suci, terutama Al-Quran, sebagai salah satu sumber akidah Islam itu sendiri. Adapun kepada kitab Al-Quran, selain meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati, sebagai umat Islam kita harus berpedoman dan mengamalkannya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf atau lembaran-lembaran dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan? Rasulullah menjawab, ada 104 kitab. Diturunkan kepada Nabi Syed 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, ada 4 nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diketahui seorang muslim. Yang pertama ada Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Lalu yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada. Mereka diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran kepada para umat. Para Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat. Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan yang cerdas, terpercaya, dan tahan uji. Mereka dipilih Allah untuk menerima berita dan menyampaikannya kepada umatnya. Menurut Al-Quran, setiap umat telah diutus Rasul atau Nabi kepada mereka. Ada banyak Nabi dan Rasul yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang wajib diketahui ada 25 Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Rasul akan mendatangkan banyak manfaat. Adapun buah iman yang diperoleh salah satunya mendapat keselamatan dunia akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fat ayat 13 yang artinya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fat ayat 13. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari itu, alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban.
Dalam ilmu pengetahuan, kepercayaan kepada hari akhir atau hari kiamat dikenal juga dengan istilah ekskatologi, yaitu suatu ajaran teologi atau kepercayaan mengenai akhir zaman. Keyakinan akan adanya hari kiamat adalah kepercayaan yang paling asasi pada setiap agama, terutama agama Islam. Hidup sekarang di dunia ini sebenarnya hanyalah hidup sementara. Hidup adalah persinggahan untuk menyiapkan bekal kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Dalam Al-Quran, datangnya hari akhir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 197 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Beriman kepada hari akhir dalam konteks akidah Islam akan menambah ketaatan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang beriman akan senantiasa berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya semasa hidup di dunia. Karena segala yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketetapannya. Qada artinya ketetapan. Sebelum manusia lahir di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan segala tentang kehidupan manusia tersebut, mulai dari rezeki, kematian, nasib, dan lain sebagainya. Sementara itu, qadar adalah ketentuan atau kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menentukan apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa seluruh ciptaannya tidak lepas selalu berlandasan pada kadar, ukuran, ketentuan, aturan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah satu, perkataan seperti kejapan mata. Quran Surat Al-Qamar ayat 49-50. Sebagai salah satu dasar akidah Islam, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Selain itu, manusia cenderung bersikap rendah hati karena segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dan manfaat akidah Islam. Dalam mempelajari akidah Islam, kita akan mendapatkan manfaat dan tujuannya. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama ada untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hidup untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ada kaitannya dengan rukun iman. Lalu yang kedua, untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar. Ini sama dengan yang pertama ya. Lalu yang ketiga, ada dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Lalu ada dapat membersihkan akal dan pikiran untuk ketenangan jiwa. Lalu ada dapat mengikuti para rasul akan tujuan dan perbuatannya. Selanjutnya ada dapat beramal baik hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam akidah tauhid uluhiyah. Dapat ikhlas dan selalu menegakkan agamanya serta memperkuat yang penyanggahnya.
Lalu yang terakhir adalah mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini ada kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Selanjutnya ada manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama, sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan. Lalu yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Yang keenam, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Lalu yang terakhir, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang syariat Islam. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Secara bahasa, dalam KBBI, kata syariat berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kata syariat juga memiliki bentuk tidak baku, yaitu serengat, syariat, syariat, dan syariah yang memiliki arti sama. Namun untuk mengetahui makna asli syariat, tentu saja Anda harus merujuk kepada kamus literatur bahasa Arab yang menjadi asal kata syariat tersebut. Kata syariat berasal dari syara'ah, yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami. Dalam definisi lain, kata ini juga bisa berarti membuat peraturan, undang-undang, syariat. Sedangkan secara etimologi, kata syariat memiliki arti mazhab atau metode yang lurus. Selanjutnya, makna syariat dalam Islam. Pemaknaan syariat antar ulama memiliki redaksi yang cukup berbeda. Imam Al-Qurtubi misalnya, beliau mendefinisikan syariat Islam sebagai agama yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Definisi ini dituliskan dalam kitab Al-Jamili Ahkamil Quran. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mendefinisikan syariat Islam sebagai menaati Allah, menaati Rasulnya, dan para pemimpin dari kalangan orang beriman. Dan Imam Ibnu Atsir Al-Jazari menyebutkan bahwa definisi syara dan syariat lebih menitik beratkan kepada agama yang Allah syariatkan atas hamba-hambanya, yaitu agama yang Allah tetapkan bagi mereka dan wajibkan atas mereka. Definisi Imam Ibnu Atsir Al-Jazari ini disampaikan dalam kitab Al-Nihaya fi Gharibil Hadis wal Atsar. Selain itu, Dr. Atiyah Fayad membagi terminologi syariat dalam dua definisi, yaitu definisi umum dan definisi khusus. Syariat dalam makna umum. Dalam makna umum, syariat mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah dan diwajibkan kepada hamba-hambanya. Hukum ini disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasulnya. Definisi syariat dalam makna umum ini mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia. Mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum, kekuasaan, warisan, pemberian, dan lain sebagainya. Luasnya cakupan syariat secara umum ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh dan sempurna, sehingga segala hal telah memiliki koridor dan aturan yang jelas, baik dari segi pemerintah sehingga tata laksananya. Sedangkan syariat dalam makna khusus hanya mencakup sebagian dari hukum-hukum syar'i karena adanya sebab dan kebutuhan tertentu. Misalnya, pada saat kata syariat digunakan bersama dengan kata akidah, maka definisi syariat menjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum fisik, seperti hubungan antara manusia dengan rohnya, dengan sesama manusia, dengan alam, dan juga dengan kehidupan. Sedangkan pada definisi ini, akidah merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan iman. Di waktu lain, kata syariat juga bisa disandingkan dengan kata fiqh. Maka dalam konteks tersebut, syariat merujuk kepada hukum yang berasal dari wahyu atau Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fiqh merujuk kepada hukum yang merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid. Perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah. Yang pertama, asas syara, yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara, dan Al-Hadis itu asas kedua syara. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Kedua, furu syara, yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis.
Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima ulil amri setempat sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, komponen syariat Islam, rukun Islam. Dalam hadis Arba'in yang kedua, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Jawaban Nabi mengatakan bahwa Islam adalah apa yang disebut dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Saat seseorang melakukan 5 amalan ini, maka orang tersebut dikatakan sebagai muslim. Syahadat, rukun pertama, bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah secara hak melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini memiliki makna mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan namun tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkannya, maka tidak ada manfaat sama sekali dengan syahadatnya. Makna la ilaha illallah yaitu tidak ada yang berhak diibadahi secara hak di bumi maupun di langit melainkan Allah semata. Dialah ilah yang hak, sedang ilah sesembahan selainnya adalah batil. Sedang ilah maknanya ma'bud yang diibadahi. Artinya secara harfiah adalah tiada Tuhan selain Allah. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengetahui dan meyakini bahwa Muhammad utusan Allah kepada seluruh manusia. Dia seorang hamba biasa yang tidak boleh disembah, sekaligus Rasul yang tidak boleh didustakan. Akan tetapi harus ditaati dan diikuti. Salat 5 waktu sehari semalam yang Allah syariatkan untuk menjadi sarana interaksi antara Allah dengan seorang muslim di mana ia bermunajat dan berdoa kepadanya. Juga untuk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar sehingga ia memperoleh kedamaian jiwa dan badan yang dapat membahagiakannya di dunia dan akhirat. Allah mensyariatkan dalam sholat, suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Maka seorang muslim membersihkan diri dengan air suci dari semua barang najis seperti air kecil dan besar dalam rangka menyucikan badannya dari najis lahir dan hatinya dari najis batin. Sholat merupakan tiang agama. Ia sebagai rukun terpenting Islam setelah 2 kalimat syahadat. Seorang muslim wajib memeliharanya semenjak usia balik atau dewasa hingga mati. Ia wajib memerintahkannya kepada keluarga dan anak-anaknya semenjak usia 7 tahun dalam rangka membiasakannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Sholat itu wajib bagi seorang muslim kecuali bagi yang sakit. Untuk yang sakit boleh menjalankan sholat sesuai kemampuannya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring hingga sekalipun tidak mampu kecuali sekedar dengan isyarat mata atau hatinya maka ia boleh sholat dengan isyarat. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Puasa yang wajib diikuti seorang muslim adalah puasa Ramadan, yaitu bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Sifat puasa adalah seorang muslim berniat puasa sebelum waktu subuh atau fajar terang. Kemudian menahan dari makan, minum, dan jima atau mendatangi istri hingga terbenamnya matahari kemudian berbuka. Ia kerjakan hal itu selama hari bulan Ramadan. Dengan itu ia menghendaki ridha Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Dalam puasa terdapat beberapa manfaat tak terhingga. Di antara yang terpentingnya adalah 1. Merupakan ibadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya demi Allah. Hal itu di antara sarana terbesar mencapai takwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah adapun manfaat puasa dari sudut kesehatan, ekonomi, sosial, maka amat banyak. Tidak ada yang dapat mengetahuinya selain mereka yang berpuasa atas dorongan akidah dan iman. Selanjutnya membayar zakat. Allah telah memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Ia berikan kepada yang berhak menerima dari kalangan fakir, serta selain mereka yang zakat boleh diserahkan kepada mereka sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Quran. Nisab emas sebanyak 60 miskal, nisab perak sebanyak 200 dirham atau mata uang kertas yang senilai itu. Barang-barang dagangan dengan segala macam jika nilainya telah mencapai nisab wajib pemiliknya mengeluarkan zakatnya manakala telah berlalu setahun. Nisab biji-bijian dan buah-buahan 300 sya, rumah siap jual dikeluarkan zakat nilainya.
Sedang rumah siap sewa saja dikeluarkan zakat upahnya. Kadar zakat pada emas, perak, dan barang-barang dagangan 2,5% setiap tahunnya. Pada biji-bijian dan buah-buahan 10% dari yang diairi tanpa kesulitan, seperti yang diairi dengan air sungai, mata air yang mengalir, atau hujan. Sedangkan 5% pada biji-bijian yang diairi dengan susah, seperti yang diairi dengan alat penimba air. Di antara manfaat mengeluarkan zakat menghibur jiwa-jiwa orang fakir dan menutupi kebutuhan mereka, serta menguatkan ikatan cinta antara mereka dan orang kaya. Yang terakhir, pergi haji jika mampu. Rukun Islam kelima adalah haji ke Baitullah Mekah sekali seumur hidup. Adapun lebihnya maka merupakan sunnah. Dalam ibadah haji terdapat manfaat tak terhingga. Yang pertama, haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ruh, badan, dan harta. Yang kedua, ketika haji, kaum muslimin dari segala penjuru dapat berkumpul dan bertemu di satu tempat. Mereka mengenakan satu pakaian dan menyembah satu rob dalam satu waktu. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, kaya maupun miskin, kulit putih maupun kulit hitam. Semua merupakan makhluk dan hamba Allah, sehingga kaum muslimin dapat berta'aruf dan ta'awun. Mereka sama-sama mengingat pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya dan mengumpulkan mereka dalam satu tempat untuk diadakan hisab, sehingga mereka mengadakan persiapan untuk kehidupan setelah mati dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, tujuan utama syariat Islam. 1. Menjaga jiwa atau hifzun nafsi. Kedudukan jiwa dalam agama mendapat perhatian yang sangat besar dan vital untuk dijaga dan dipelihara kelangsungannya serta mencegah segala hal yang dapat mengancam atau menghilangkan jiwa seseorang. 2. Menjaga akal atau hifzul akli. Akal adalah nikmat terbesar setelah nikmat kehidupan. Dengan akal itulah seseorang dapat memisahkan antara yang hak dan batil, dapat memilah dan memilih mana yang baik dan bermanfaat serta mana yang merusak, mafsadat, dan merugikan. Yang ketiga, menjaga agama atau hifzuddin. Syariat menetapkan berbagai tuntutan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan eksistensi agama, seperti menegakkan sholat 5 waktu sebagai tiangnya agama, berjihad melawan penjajah yang dapat membahayakan kelangsungan agama, menyebarkan dakwah Islam baik dengan lisan, tulisan, maupun aksi-aksi sosial. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifzun nasli. Keturunan ibarat separuh jiwa keberlangsungan hidup manusia yang diberi anugerah berupa naluri seksual dengan berketurunan. Manusia akan dapat melanjutkan tugas kekhalifahannya untuk memakmurkan bumi dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi sesama sesuai dengan tuntunan ilahiyah. Maka, menjaga keturunan menjadi perhatian penting dalam syariat Islam. Yang kelima, menjaga harta atau hifzul mal. Harta merupakan wasilah atau perantara tercapainya berbagai keinginan. Hidup bahagia, meski sifatnya relatif, juga bisa mendukung pelaksanaan ibadah. Dengan harta orang bisa membeli pakaian untuk menutup aurat, yang notabene salah satu syarat sahnya sholat. Digunakan untuk bersedekah, berzakat, wakaf, hibah, berhaji, mendukung kesuksesan acara-acara peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, dan lain sebagainya. Karena itulah, harta harus dilindungi eksistensinya karena bisa mendukung tegaknya atau suksesnya perjuangan agama. Segitu saja dari saya, terima kasih. Oke, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang akhlak Islam. Pengertian akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Kata akhlak sendiri telah disebutkan dalam Quran Surat Syad ayat 46 berikut ini, yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Pengertian akhlak menurut para ahli. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibrahim Anas, mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Menurut Ahmad Amin, mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah.
dan bila perbuatan itu tidak baik, maka disebut akhlakul mazmumah. Selanjutnya menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, akhlak adalah segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia pada umumnya, khususnya yang mengenai gerak-gerik, pikiran dan rasa yang berupa pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai aplikasinya yang berupa sebuah perbuatan. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan, pikiran, dan perencanaan. Dari beberapa pengertian tersebut inilah dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Selanjutnya jenis-jenis akhlak secara umum. Akhlak itu terbagi menjadi dua, ada akhlak wadiyah dan akhlak Islam. Akhlak wadiyah ini adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di masyarakat. Akhlak wadiyah ini umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama agar kehidupan bermasyarakat menjadi damai, tentram, dan terarah. Rujukan dari akhlak wadiyah ini adalah logika dan rasio manusia sendiri. Bagi anggota masyarakat yang melanggar akhlak wadiyah ini, lazimnya memperoleh sanksi dari lingkungan sekitar, kepolisian, ataupun dikucilkan oleh masyarakat. Yang kedua ada akhlak Islam. Akhlak Islam ini mengatur akhlak-akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta menghimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Rujukan akhlak Islam ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tertuang dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda dari akhlak wadiyah yang hanya beroleh sanksi dari manusia saja. Pelanggar akhlak Islam ini juga diancam sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian akhlak dalam Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah atau akhlakul karimah yang berarti perbuatan terpuji, dan akhlak mazmumah yang berarti perbuatan tercela. Yang pertama, akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan berikut ini beberapa contoh atau macam dari akhlakul karimah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada jujur, lalu berperilaku baik, rendah hati, murah hati, sabar, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada akhlakul mazmumah, yang berarti akhlak tercela, yang merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi, karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Berikut ini beberapa macam akhlak mazmumah tersebut. Yang pertama ada riya, sum'ah, ujub, takabur, tamak, malas, fitnah, bakhil, dan sebagainya. Adapun akhlak dalam kehidupan ini dapat digolongkan kepada 3 macam golongan, yaitu yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Adapun akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sekali adalah berkeyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keesaannya dan dengan segala sifat kesempurnaannya, serta mengimani yang benar akan memberi kebahagiaan bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat kelak. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Macam-macam akhlakul al-karimah
hubungan vertikal antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. 1. Taat terhadap perintah-perintahnya. 2. Memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diembankan padanya. Ketiga, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 4. Senantiasa bertaubat kepadanya. 5. Obsesinya adalah keridhaan ilahi. 6. Merealisasikan ibadah kepadanya. 7. Banyak membaca Al-Quran. Lalu yang kedua ada akhlak terhadap sesama manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan manusia lainnya untuk mencapai kelangsungan hidup. Untuk diperlukan adanya aturan-aturan pergaulan yang disebut dengan akhlak. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Yang ketiga ada akhlak terhadap lingkungan sekitar. Dimaksudkan dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun alam lingkungan secara luas. Adapun akhlak dalam pergaulan sehari-hari dapat digolongkan kepada 1. Akhlak terhadap diri sendiri. 2. Akhlak kepada orang tua. 3. Akhlak terhadap orang yang lebih tua. Dan 4. Akhlak terhadap kawan sebaya. Agama Islam memandang akhlak sebagai hal yang utama, sehingga salah satu tugas Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadis riwayat Baihaqi. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan risalahnya kepada seluruh umatnya serta berkewajiban memperbaiki budi pekerti sehingga umatnya menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Atas dasar tersebut, maka kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali, baik segala individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam Islam, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Selain itu, ihsan merupakan pilar penting bagi umat muslim selain iman. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat pelajaran penting tentang makna iman, Islam, dan ihsan dari malaikat Jibril yang mendatangi beliau dengan menjelma menjadi manusia biasa. Secara berurutan, Nabi menjawab pertanyaan ujian malaikat Jibril. Apa yang disebut iman? Nabi menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitab Allah, percaya kepada adanya perjumpaan dengan Allah, percaya kepada Rasul, dan percaya adanya hari kebangkitan. Lalu apa yang disebut Islam? Nabi menjawab, Islam adalah engkau menghamba kepada Allah dan tidak menyekutukannya, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Lalu dengan itu, apa arti ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah dengan kondisi seolah-olah engkau melihatnya dengan mata. Jika tidak, yakinilah bahwa Allah sedang melihatmu. Demikian jawaban Nabi. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan komponen agama Islam yang tak terpisahkan. Ketiga komponen tersebut seharusnya terintegrasi secara berimbang dalam keberislaman seorang muslim. Dan pengurutan seperti itu bukanlah kebetulan. Iman didahulukan karena ia adalah pokok dari Islam. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa ihsan diakhirkan? Hal itu menjadi isyarat bahwa ia adalah hal yang sulit dilakukan. Jika Islam terbatas pada lahiriah, iman terbatas pada batiniah, maka ihsan tidak terbatas pada keduanya. Karena berusaha memfokuskan kesadaran diri kita akan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Perkara ihsan ini adalah perkara yang mencakup cara dan rasa seorang muslim dalam beribadah. Ada 2 tingkatan dalam ihsan, yaitu seseorang yang beribadah seakan mampu melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan oleh Allah.
Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seorang muslim karena melibatkan perkara lahir dan batin. Seseorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin sebagaimana seorang hamba bertemu rajanya, atau dengan perasaan takut dan cemas akan siksa yang didapat. Orang yang mampu beribadah dengan perasaan tersebut akan lebih mudah mendapatkan manfaat sebenarnya dari suatu ibadah. Dan orang-orang semacam ini akan disebut sebagai muhsin. Derajat muhsin ini hanya dicapai jika seseorang telah menjadi muslim dan mukmin terlebih dahulu. Selanjutnya, ada 3 macam contoh ihsan, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan makhluk hidup. Yang pertama ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan ini adalah menyembah atau beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ihsan kepada Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah mahdoh atau ibadah murni lainnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah sosial yang berarti belajar, mengajar, bekerja, makan, tidur, dan sebagainya. Yang kedua ada ihsan kepada manusia. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari berbagai ayat dan hadis berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh alam raya dan ciptaannya. Dan yang ketiga ada ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk ini ada 2, ihsan kepada binatang dan ihsan kepada alam sekitar. Ihsan kepada binatang ini berupa kasih sayang kepada hewan, contohnya memberi makan, tempat tinggal, dan melindungi. Apabila menyembelih hewan, gunakanlah cara yang baik supaya tidak menyiksanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Maka jika kamu menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua ada ihsan kepada alam sekitar. Contoh tindakannya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon di lahan gundul, dan kegiatan lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Lalu selanjutnya ada dalil-dalil tentang ihsan dalam Al-Quran. Yang pertama, ihsan adalah perintah Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan ihsan atau berbuat kebajikan adalah keutamaan yang dianjurkan seperti memberikan manfaat kepada manusia dengan harta, badan, ilmu, dan segala sesuatu yang bermanfaat lainnya. Hingga berbuat baik kepada hewan ternak pun juga termasuk ihsan. 2. Berbuat baiklah kepada setiap orang. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatlah kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga, bersikap baik ketika membayar diat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan
kamu, dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Yang keempat, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang kelima yaitu rahmat Allah dekat dengan orang baik. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dalil-dalil tentang ihsan dalam as-sunnah. Yang pertama, berbuat baik ketika menyembelih. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Keutamaan berbuat baik dalam Islam. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perbuatan kami selama jahiliyah akan dihukum?" Rasulullah menjawab, "Barang siapa yang berbuat baik di dalam Islam, maka apa yang ia perbuat di masa jahiliyah tidak akan dihukum. Namun apabila ia berbuat buruk di dalam Islam, maka apa yang ia perbuat dari awal hingga akhir akan dihukum." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu berbakti pada orang tua adalah jihad. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin mengikuti jihad. Rasulullah bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Iya." Rasulullah bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berbuat baik kepada wanita. Ingatlah berbuat baiklah kalian kepada para istri, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak memiliki hak mereka lebih dari itu kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat keji, maka pisahilah tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apabila sesungguhnya sudah taat pada kalian, maka janganlah mencari jalan untuk memberatkan mereka. Ingat, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci pada tempat tidur kalian atau selingkuh, dan tidak boleh memberi izin tamu yang kalian benci masuk ke dalam rumah kalian. Ingatlah, hak mereka para istri atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dengan memberikan pakaian dan makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kelima ada berbuat baik kepada tetangga. Seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana aku mengetahui bahwa aku telah berbuat baik atau berbuat buruk?" Nabi SAW menjawab, "Apabila kalian dengar tetanggamu mengatakan bahwa engkau telah berbuat baik, maka sesungguhnya engkau telah berbuat baik. Namun apabila kalian dengar tetanggamu mengatakan bahwa engkau telah berbuat buruk, maka sesungguhnya engkau telah berbuat buruk." Hadis riwayat Ibnu Majah. Contoh ihsan dalam Islam. Yang pertama ada ihsan dalam beribadah kepada Allah. Contohnya yaitu dalam hal ibadah, seperti menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, haji, dan zakat, dan sebagainya. Lalu tidak berbuat bid'ah atau mengerjakan ibadah yang tidak diperintahkan, dan mengerjakan ibadah dengan menyempurnakan syarat dan rukun-rukunnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, serta adat-adatnya. Yang kedua ada ihsan kepada orang tua, yaitu berbuat baik kepada keduanya, mematuhi perintah keduanya selama tidak melanggar aturan Allah, memohon kepada Allah agar dosa keduanya diampuni, melaksanakan amanah keduanya, memuliakan teman-teman keduanya, mencari ridho dari keduanya. Yang ketiga ada ihsan kepada kerabat, seperti mengutamakan infak kepada kerabat setelah orang tua, menyayangi kerabat, bersimpati kepada kerabat, tidak berbuat buruk pada mereka, dan menyambung tali silaturahmi. Yang keempat ada ihsan dalam bermuamalah. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berbuat adil dan ihsan.
Oleh karena itu, sebagai seorang hamba kita patut berbuat adil dan ihsan dalam segala hal termasuk bermuamalah, yaitu dengan tidak saling menipu dalam jual beli, tidak memudahkan dalam jual beli, saling memudahkan dalam jual beli, membayar sesuai dengan harga, melunasi utang bila berpiutang dan tidak menundanya, tidak mempersulit dalam transaksi utang piutang, dan menyedekahkan bila pengutang tak sanggup membayar. 5. Ada ihsan pada anak yatim, yaitu seperti menjaga hak dan harta mereka, mendidik mereka, mengajarkan etika pada mereka, mengusap atau mengelus kepala mereka, dan berlemah lembut kepada mereka. Lalu yang keenam, ada ihsan kepada orang miskin, yaitu seperti memberikan makanan kepada orang miskin, memberi pakaian kepada orang miskin, tidak memandang rendah orang miskin, tidak menghina orang miskin, tidak berperilaku kasar kepada orang miskin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar terciptanya masyarakat yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi ialah memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain. Jenis-jenis muamalah. Ada beberapa jenis-jenis muamalah berikut ini, yaitu 1. Syirak. Secara umum, syirak merupakan suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Syirak juga diartikan mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga penerapannya harus adil tanpa ada yang merasa dirugikan. Rukun melakukan syirak antara lain barang harus halal, objek akad berupa pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus mampu mengelola harta. 2. Murabahah. Murabahah merupakan transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari ketentuan margin, keuntungan, atau harga pokok pembelian. 3. Jual beli. Jual beli mungkin sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, namun menurut konsep muamalah, terdapat beberapa syarat dalam jual beli yang harus terpenuhi. Adapun beberapa syarat tersebut di antara kedua belah pihak harus berakal sehat, transaksi dilakukan atas kesadaran dan kehendak sendiri, dan sebagainya. 4. Sewa menyewa. Dalam Islam, sewa menyewa disebut dengan akad ijarah, yaitu suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Sama halnya jual beli, secara konsep muamalah ada beberapa syarat dalam sewa menyewa. Adapun syarat tersebut yaitu barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa, kedua belah pihak harus berakal sehat, dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewa. 5. Hutang piutang. Jenis muamalah yang kelima yaitu hutang piutang. Secara umum, hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda pada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Dalam muamalah, rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam kegiatan hutang piutang antara lain yaitu harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang dan penghutang. Di samping itu, salah satu hal lain yang harus dihindari dalam kegiatan hutang piutang adalah menjauhi riba. Secara umum, muamalah mencakup dua aspek yang menjadi ruang lingkupnya. Kedua aspek ini yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Yang pertama ada aspek adabiyah. Aspek adabiyah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Yang kedua ada aspek madaniyah.
Yang kedua ada aspek madiyah. Aspek madiyah mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi halal haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemudaratan, dan lainnya. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah al-bai, jual beli, aran atau gadai, kafalah wad daman atau jaminan dan tanggungan, hiwalah atau pengalihan hutang, asyirkah atau perkongsian, al-mudarabah atau perjanjian profit atau loss sharing, al-wakalah artinya perwakilan, dan al-ijarah artinya persewaan atau pengupahan. Adapun prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip muamalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum muamalah mubah, yaitu boleh dilakukan namun tak ada jaminan mendapat pahala. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, artinya prinsip muamalah ini harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, atas dasar sukarela. Pengertian muamalah dalam Islam bermakna saling berbuat dengan ketentuan tidak ada paksaan di antara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Hal ini menjamin kebebasan para pihak dalam memilih meneruskan atau menghentikan transaksi. Salah satu contohnya adalah praktek macam-macam khiyar dalam jual beli. Ketiga, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Yang keempat, memelihara nilai keadilan. Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan penindasan, dan juga mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Lalu ada tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong menolong yang dimaksud dalam muamalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya sangat berat siksanya Allah. Larangan-larangan dalam muamalah. Di dalam Islam banyak sekali jenis muamalah yang dilarang. Adapun larangan-larangan muamalah dalam Islam diantaranya yakni maisir, merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan objek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlah, harga, dan waktu pembayarannya. Haram, tidak diperbolehkan melakukan transaksi atau atas benda atau hal-hal yang diharamkan, sehingga tidak sah transaksi jual beli jika objek jual belinya adalah khamar atau narkoba. Riba. Pengertian riba dalam Islam adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiyah dalam transaksi perbankan konvensional. Adapun batil, transaksi batil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.